Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama suara TV dimanapun berada. Kembali pagi hari ini dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru bertempat di Batam Center, Kota Batam. Liputan khusus kami terkait dengan kegiatan donor darah yang dilaksanakan atas kerjasama organisasi Garuda Astacita Nusantara, Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dengan Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru Nasional. Sanak Suara Minang TV, perlu kami sampaikan juga bahwasannya kegiatan ini merupakan dalam rangka perayaan ulang tahun yang pertama Garuda Astacita Nusantara dan juga ulang tahun yang keempat dari kampus Institut Teknologi Indo Baru. Baik, Sanak Suara Minang TV, kita langsung saja ikuti liputan kami dalam kegiatan bakti sosial donor darah dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru. Kami laporkan untuk Sanak Suara Minang TV. Kita lihat Sanak Suara Minang TV, di sini sudah ada beberapa pendonor yang sedang dilakukan oleh petugas dari Palang Merah Indonesia Kota Batam. Perlu juga kami sampaikan kepada Sanak Suara Minang TV bahwasanya kegiatan ini juga merupakan kerjasama seluruh civitas akademika dari Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru Nasional dan Garuda Astacita Nusantara, Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, serta Palang Merah Indonesia Kota Batam. Sebelum juga kami sampaikan kepada Sanak Suara bahwasanya inisiasi kegiatan merupakan kolaborasi bersama antara GAN dengan IIBN. Ibu Desti, mungkin kita ikuti saja sambil kita juga berkomunikasi. Kita akan mencoba komunikasi dengan civitas akademika sambil menunggu kegiatan ini berjalan. Mungkin di Sanak Suara Minang TV kita bisa sedikit melakukan wawancara dengan beberapa pendonor yang sedang menunggu antrian untuk diambil darah. Bapak, selamat pagi Bapak. Bisa sedikit kita wawancara Bapak?
Kami dari Suara Minang TV. Kebetulan kegiatan ini kita liput live streaming kerjasama antara GAN dengan dengan Institut Teknologi dan Bisnis. Apa nih Pak keinginan Bapak nih? Kok bisa sampai melaksanakan ikut partisipasi dalam donor? Oh iya, saya kebetulan rutin donor. Cuman bulan ini terlewat. Harusnya kemarin sudah ikut. Ada info di sini di IPN ada, makanya saya kejar ke mari untuk rutin saya. Udah seberapa lama Bapak mengikuti kegiatan melaksanakan donor? Udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun, berarti mungkin udah ada 100 kali atau 50, belum sampai Pak? Ya mungkin 30-an. 30-an ya. Gimana Pak rasanya Pak? Ya alhamdulillah sangat fit sih kalau untuk badan. Jika rutin Pak ya? Kalau rutin, kan rutinnya 2 bulan sekali. Iya, 2 bulan sekali. Kalau dulu kan makanya lama, dulu kan bisa 6 bulan. Iya, sekarang minimal 2 bulan sekali sudah oke ya. 3 bulan paling cepat dulu, kalau sekarang kan bisa 2 bulan. Sama ibu atau sendiri Pak? Saya sendiri. Oh sendiri. Oke Bapak, terima kasih. Dengan siapa Bapak? Sahudin. Dengan Pak Sahudin. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Oke, kita lihat dan sanak Suara Minang TV. Saat ini dari 5 bed yang disediakan oleh PNI dalam pelaksanaan kegiatan donor darah semuanya sedang berjalan. Sudah ada 5 pendonor yang saat ini berproses, dan mungkin nanti kita akan coba berkomunikasi dengan Civitas Akademika dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru terkait dengan pelaksanaan kegiatan donor darah yang dilakukan pada hari ini di kampus di IBN Batam Center. Selamat pagi Bapak. Sedikit kita wawancara. Kami dari Suara Minang TV Pak. Oh, terima kasih Minang TV. Boleh perkenalkan diri Pak? Saya Ali dari Perhimpunan Donor Darah Indonesia, Kota Batam. Ya, terima kasih Minang TV sudah ikut men-share kegiatan hari ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk Indo Baru atas penyelenggaraan donor darah ini. Yang terakhir tentunya saya berharap Bapak nanti ikut donor darah. Insya Allah terima Pak, kasih. Karena saya memang biasa donor juga Pak. Siap. Ini sudah 2 tahun saya sudah tidak donor. Biasanya saya selalu donor. Hari ini saya berharap Bapak bisa ikut donor. Donor untuk kebaikan sesama. Pastinya Pak. Terima kasih. Oke, sedikit Pak menjelaskan terkait dengan dari PPDI sendiri, keterlibatannya di dalam PNI maupun di dalam setiap kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Kota Batam. Oke, terima kasih. Jadi PMI punya unit namanya adalah unit pengolah darah. Beliau tentunya adalah yang bertugas membuat darah yang dibutuhkan oleh pasien. Dan kebutuhan darah itu berasal dari pendonor-pendonor. Makanya PMI kemudian kami harus dukung. Perhimpunan donor darah tentunya akan mendukung PMI untuk mencarikan pendonor-pendonor sebagai bahan baku untuk produksi darahnya. Jadi kami datang ke sini, yang pertama tentunya kami ingin memberikan perhatian. Yang kedua ada ucapan terima kasih untuk pendonor, dan kami berusaha agar pendonor tetap kemudian aktif berdonor lagi setelah donor hari ini. Itu sih. Oke, Pak. Apakah memang dalam pelaksanaan kegiatan donor darah ini terpusat dilaksanakan oleh PMI atau bisa dengan rumah sakit? Untuk sementara Bapak izin, menurut peraturan Menteri Kesehatan,
produksi darah itu sekarang harus menggunakan prinsip cara produksi obat yang baik. Ya. CPOB itu diawasi oleh Badan POM. Memang benar PMI untuk sementara di Batam menjadi salah satu leading dalam produksi darah. Dalam produksi darah. Memang di beberapa daerah lain ada rumah sakit yang bisa menjadi pengolah darah. Ya, saya berharap memang seperti itu. Tapi sementara karena di Batam yang punya tenaga, yang punya sumber daya dan lain-lainnya, sementara PMI, kami mendukung PMI tentunya menjadi salah satu yang paling hebat dalam produksi darah di wilayah Batam. Demikian. Sampai saat ini mungkin Bapak bisa dapat memberikan informasi terkait pendonor yang tergabung dalam PDDI atau data sudah berapa banyak yang aktif, pendonor aktif. Bapak izin, kalau pendonor aktif tentunya kami tidak bisa kemudian mendapatkan secara real ya. Tapi setiap kali ada acara donor darah, saya pastikan ketemu dengan pendonor-pendonor baru. Yang kemudian saya juga akhirnya belum tahu apakah kemudian pasti bertambah. Jumlahnya rata-rata sekitar 3% dari jumlah penduduk. Rata-rata. Kalau penduduk Batam itu 1,5 juta, ya 3%-nya lah itu pendonor kita. Ya, tentunya kami juga mengapresiasi PMI karena dengan PMI juga memberikan apresiasi kepada pendonor, baik itu yang sudah 5 kali, 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75 kali, dan 100 kali. Itu membuat pendonor-pendonor menjadi lebih terapresiasi dan senang untuk menjadi pendonor setelahnya. Oke, Bapak, terima kasih banyak atas informasi, wawancaranya, komunikasi. Mungkin kita juga berharap semoga kegiatan-kegiatan ini terus terlaksana. Insya Allah. Karena memang kita tidak mengetahui bahwasanya kebutuhan darah itu seperti apa dan untuk siapa. Tapi yang jelas dari niat baik para pendonor, setetes darah Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Siap, terima kasih. Saya berharap ayo donor darah untuk kesehatan kita bersama. Terima kasih Bapak. Oke, dan sanak Suara Minang TV, mungkin kita bisa mencoba berkomunikasi dengan peserta yang saat ini sedang diambil darah. Selamat pagi Bapak. Kami dari Suara Minang TV Bapak, mohon izin bisa sedikit kita wawancara. Boleh Pak. Gimana rasanya nih Pak? Biasa aja Pak. Biasa aja Pak. Karena ya? udah sering Pak. Udah sering melakukan donor? Udah sering Pak. Ini sudah yang keberapa Pak? 14 kalau nggak salah. Oh, sudah 14 kali ya? Udah Pak. Nah, jadi memang dimanapun ada kegiatan selalu dapat informasi atau memang kalau tidak ada kegiatan Bapak ke PMI? Saya selalu ada kegiatan sih Pak, belum pernah ke PMI. Oh, setiap ada kegiatan selalu berpartisipasi Pak ya? Dan ini udah yang ke-14 kali? Udah ke-14. Jadi mudah-mudahan ini menjadi rutin Pak ya? Ya insya Allah Pak. Insya Allah Pak ya, selagi masih bisa memberikan yang terbaik dari tubuh kita untuk orang lain, kenapa tidak Pak ya? Betul Pak. Setetes darah sangat berharga Pak. Sangat berharga. Oke Bapak, terima kasih. Kita ke sebelah nih, yang belum diambil. Bapak selamat pagi. Pagi Pak. Dengan siapa Bapak, mohon izin? Dengan Pak Maulana. Dengan Pak Maulana. Gimana nih Pak, ini udah yang keberapa Bapak coba? Insya Allah kalau nggak salah ke-10 Pak. Yang ke-10 Pak ya? Iya. Oke, Pak, ini kan kegiatan ini kan merupakan hasil kolaborasi antara organisasi Garuda Astacita Nusantara dengan kampus Iya. Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru. Bapak dapat informasi ini dari mana nih? Saya dapat informasi dari grup teman-teman yang ada di grup ke saya. Nah, karena saya senang juga kegiatan donor, ya saya ikut aja. Gitu. Ini sudah yang keberapa Pak? Ke-10 Pak. Ke-10 ya? Iya. Wah, berarti sudah jalan 3 tahun kurang lebih. Iya. Iya. Tapi sampai saat ini masih enak aja Pak ya? Alhamdulillah masih enak, Pak. Karena rutin ya? Iya rutin. Setiap 3 bulan lah. per 3 bulan. Ya. Ya oke Bapak, terima kasih banyak Pak Maulana. Oke, terima kasih banyak Bapak. Oke, baik, dan sanak Suara Minang TV, kita lihat masih banyak yang menunggu untuk pengisian data. Sementara untuk yang di sini
Masih menunggu terkait dengan pengecekan. Perlu kami sampaikan juga bahwasanya setiap pendonor tidak langsung akan diambil darahnya, tetapi mesti dilakukan pengecekan dulu terkait dengan tensi, golongan darah, ataupun yang lainnya. Apabila para pendonor nanti berhasil melewati ini, maka bisa langsung. Ya, terkadang ada beberapa ketentuan seperti kondisi tubuh yang tidak fit atau tensi darah yang saatnya mungkin lagi naik, dari pihak medis akan menyarankan untuk diistirahatkan dulu sekitar 10, 15 sampai 30 menit. Setelah itu akan dicoba kembali jika memang sudah memungkinkan dengan kondisi oke, baru bisa dilakukan pengambilan darah. Mungkin kita bisa temui Civitas Akademika dalam hal ini Bapak Rektor di IBN. Nah, ini kita agak sedikit menjauh dari lokasi. Selamat pagi, Pak Jontro. Iya, Pak. Bagaimana Pak terkait dengan kegiatan ini Pak? Mungkin bisa Bapak sedikit memberitahukan. Baik, selamat pagi semuanya. Ini saya Jontro Simanjuntak dari Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Baru Nasional. Ya, untuk acara hari ini donor darah untuk memperingati Disnatali di event yang keempat dan juga GAN yang ke-1. Ya, acara ini di kegiatan-kegiatan yang untuk hari ini untuk donor darah, dan kita ini target kita ada untuk 100 orang untuk pendonor. Ya mungkin semoga acara kita ini lancar-lancar, dan juga untuk event dan GAN semoga sukses dan lancar selalu. Mungkin itu saja. Ini persiapan masuk mepet Pak ya sebenarnya Pak ya, dari pelaksanaan ini. Dari semenjak kapan nih Pak? Untuk mulai dari start awal persiapan pelaksanaan sampai kita laksanakan saat ini. Kurang lebih 2 minggu, tapi sebenarnya realnya itu hanya 3 hari. 3 hari, karena memang ini acaranya memang kita acara padat, juga ada kegiatan-kegiatan lain. Kemarin kita pelatihan dari Rabu ke Rabu, itu hari Rabu kemarin sampai hari Rabu ke hari ini. Yang kemarin itu kita melakukan pelatihan full selalu. Jadi persiapan itu ya kurang lebih 3 hari lah. 3 hari Pak ya. Dan dari target yang diinginkan sebanyak 100 pendonor. Cuma mudah-mudahan target itu bisa tercapai, dan paling tidak kita bisa membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat Kota Batam Pak ya. Siap. Oke, sedikit bisa Bapak ceritakan tentang kampus IBN ini seperti apa sebenarnya? Baik, untuk kampus IBN ini berdiri 15 Desember 2021, jadi kurang lebih 4 tahun. Dan kita di sini ada 3 program studi, ada program studi Sistem Informasi dan S1, dan kedua itu program studi Bisnis Digital, juga Mas sarjana S1, dan juga ada prodi lain yang unik bagi di Kepri itu belum ada, yaitu prodi kewirausahaan. Semuanya juga sarjana. Dan kampus kita ini berada di Batam Center, kurang lebih di tengah kota, dan kita jangkauannya kemana-mana itu selalu dekat. Selain di Batam, mungkin dari Indobaru sendiri punya institusi pendidikan lain atau institusi bisnis lain, Pak? Untuk kampus kita baru satu-satunya di Batam, dan tapi untuk pendidikan dari mulai playgroup sampai SD, SMP, dan juga SMA, SMK itu ada ada beberapa provinsi di Indonesia. Tapi dan di Batam ini juga kita ada 3 sekolah yang sudah kita artinya milik kita, itu grup Indobaru, dan kita sekarang ini juga lagi pembangunan sekolah dari playgroup sampai SMP yang namanya School Deluxe ya, sekarang ini lagi dibangun.
kurang lebih 7 lantai, dan kita memiliki galeri namanya Galeri Education Indobaru. Oke, Pak, terkait kolaborasi dengan GAN, seperti yang kita ketahui, Bapak juga merupakan salah satu pengurus dari Garuda Astacita Nusantara. Gimana pandangan Bapak tentang kegiatan GAN dan IBN ini? Kegiatan GAN, saya sebagai pengurus juga di GAN ini untuk pertama kali, dan saya rasa untuk GAN ini untuk mengawasi atau bagaimana untuk menjalankan cita-cita presiden kita berjalan di masyarakatnya, dan saya rasa GAN ini sangat bagaimana program-program pemerintah selama ini berjalan dengan lancar, dan juga manfaatnya bagi masyarakat itu sangat penting. Karena program pemerintah ini ya sebenarnya harus kita awasin, baik juga bukan hanya pemerintah, baik juga untuk masyarakat, kita juga perlu kita mengawasi program-program pemerintah ini. Oke, terima kasih Pak Jontro, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional atas komunikasinya. Kami akan kembali lagi ke dalam, Pak Jontro. Siap, terima kasih Pak. Baik, Dunsana Suara Minang TV, kita akan coba liput kembali ke dalam terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dari situasi yang saat ini sedang berjalan, sudah berangsur-angsur para pendonor dari target yang dicapai berdasarkan data pendaftaran melalui Google Form, bahwasanya sudah ada sekitar 100 pendonor yang mendaftarkan diri, dan mudah-mudahan target tahun ini kolaborasi antara Dewan Pengurus Wilayah Garuda Astacita Nusantara Provinsi Kepulauan Riau dengan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dalam rangka hari ulang tahun GAN yang pertama, dan juga Disnatalis yang keempat dari Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dalam pelaksanaan kegiatan donor darah pada hari ini, Jumat 5 Desember 2025. Baik, Dunsana Suara Minang TV, demikian laporan khusus kami, liputan khusus kami dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional Batam Center di Kota Batam, melaporkan untuk Dunsana Suara Minang TV. Dan ingat, setetes darah kita berguna juga bagi masyarakat Indonesia. Apalagi saat ini kita sama-sama ketahui bahwasanya banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia, khususnya yang baru ini terjadi di daerah Sumatera. Kami atas nama pengurus wilayah Garuda Astacita Nusantara Provinsi Kepulauan Riau turut berduka cita dan prihatin atas musibah bencana alam yang terjadi di 3 provinsi di daerah Sumatera, yaitu Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semoga saudara-saudara kita di 3 provinsi bisa tabah dalam menerima musibah, karena ini merupakan kondisi yang tidak diinginkan. Sekali lagi kepada Garuda Astacita Nusantara, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk organisasi Garuda Astacita Nusantara di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Baharudin
sebagai Ketua Umum GAN dan juga Bapak Erlambang Trisakti sebagai Sekretaris Jenderal GAN. Dan juga kami mengucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun yang keempat dari Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru Nasional. Semoga semakin tumbuh dan berkembang, mencerdaskan anak bangsa dan mempunyai tujuan serta partisipasi yang semakin memajukan Kota Batam. Demikian kami sampaikan di Sanak Suara Minang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak.